Aduh, katanya berangkat ini deh. Itu lah ya ketinggalan lagi. Benternya. Aduh. Aduh. Ya, kamu titipin ke ini ya kondektur ya. Aduh. Bingung mudik jadi. Alah, mana ya mudiknya mau berangkat lagi. Masukin dulu deh. Ya. Banyak peritilan ya. Kacang. Lihat bonce-bonce keren gini tinggal mudik ya. Jadi kacang goreng ya. Kacang goreng yang mudik di oleh-oleh. Mister KW. Hah? Lo mau kemana? Mudik, Master. Mudik ya? Iya. Oh. Bingung nanti anaknya tak titipin kondektur. Iya. Master jadi sopir sekarang. Iya. Iya nih bingung mau mudik takut tak tinggal di tempat perantauan mati ya, pusing lah Master. Ya harganya sampai berjuta-juta, masa ditinggal mudik pulang jadi kacang. Ya nanti saya kasih tahu caranya. Biji-bijian ya. Pulang jadi kacang, besok jadi bubur kacang hijau. Ya pusing. Begitu Master. Ya nanti saya kasih tahu. Siap Master. Ya tak keluarin dulu Nanti Master ya. biar bonsenya Harganya bisa segini ditinggal aja. di rumah. Bisa beli mobil roda tiga. Iya. Masa pulang mudik mau di Ya tinggal sekali. mati takut mati tapi di bawahnya repot. Iya. Tapi katanya Ya, Master keluarin punya aja dulu. cara biar Keluarin mudik nanti. tenang. Gak usah dibawa nanti. Ya Master, aku ikutin aja Master. Gimana Master? Ya. Saya situ Master ya. Ya sini aja, Mister KW. Saya kasih tahu. Bahaya nih Mister KW ini. Ya memang mungkin bingung ya. Mau mudik kita harus ya tentu akan menjadi pikiran berat untuk meninggalkan. Sebelum mudik, teman-teman bisa menyiapkan dulu untuk menyelamatkan barang kecintaannya ini, bonsai bocil ini, bonsai mini ini. Jadi yang pertama siapkan dulu sekam bakar. Ya teman-teman bisa cari di toko-toko pertanaman. Dan kemudian ada kokopit. Kokopit ini yang halus ya, kokopit. Itu dari bubuk kelapa, serabut kelapa. Nah, kemudian ini juga koko fiber. Jadi prosesnya ini sebenarnya jadi satu, cuman diproses digiling. Ini yang busanya, halusnya, dan ini yang serabutnya. Kemudian ada pasir malang, ya. Pasir malang tapi yang halus, yang paling halus. Biasanya dijual di toko-toko aquascape ya. Oke, nanti saya akan nanti saya akan kasih tahu bagaimana prosesnya supaya pohon ini bisa tinggal nyaman di rumah, ditinggal mudik ya, tanpa kita harus berpikir gelisah untuk bagaimana ketahanan pohon ini. Nanti kita tinggal tanpa disiram dan sebagainya. Oke, simak terus. Nanti kita lihat lebih detailnya. Oke teman-teman, kita nanti. Oke teman-teman, di sini adalah koleksi-koleksi dari Mister KW yang dia tadi gelisah karena dia mau mudik, sedangkan di rumahnya meninggalkan koleksi bonsai-bonsai mininya. Jadi dikhawatirkan nanti saat mudik tidak ada yang menyiram dan mati.
Di sini saya coba mencari solusinya, di mana nanti ada proses menginstal proses penanaman massal, di mana supaya nanti memudahkan penyiraman secara otomatis. Ya, artinya di sini menggunakan pot khusus yang dibuat untuk supaya bisa menghindari penguapan air yang terlalu cepat ya. Oke, saya mulai. Kita nanti sebelum ditanam kita siapkan dulu. Jadi ada proses terlebih dahulu. Ya. Jadi ini nanti akan saya tanam massal. Oke, pertama-tama yang wajib harus dilakukan itu adalah membungkus ya, kita dengan plastic wrapping. Jadi sini dibungkus. Nah, jadi dengan pembungkus ini fungsinya di sini menjaga kelembapan juga. Oke, lakukan seperti ini. Tapi hanya bagian tepi ya. Jangan sampai menutup semua permukaan media tanamnya. Jadi supaya ada air. Yang penting air itu ada masuk. Nah, jadi dan juga ada udara. Nah, seperti ini. Jadi sampai akar saja. Nah, nanti kita bungkusin beberapa. Oke, setelah sudah dibungkus, kita di sini sisa-sisa plastiknya ini digunting ya supaya lubang pot ini dia tampak. Jadi nanti kalau akar keluar, dia tidak terganggu ya. Fungsinya di sini lebih cenderung memperlambat penguapan air ya, supaya tidak cepat habis. Oke. Oke, jadi untuk program ini saya membuat dua teknik di mana ada tanam massal dan tanam tunggal. Nah, ini adalah tanam tunggal di mana nanti untuk tempat ini untuk satu pohon saja ya. Nah, untuk dengan media botol bekas atau apa yang plastik seperti ini dengan ketinggian yang cukup lumayan, misalkan lubang diameter sini 6 atau 5 cm, tingginya ini 10 ya, itu cukup ideal ya, bagus ya. Jadi semakin tinggi daya tampung airnya semakin banyak. Oke, jadi kita ambil di sini katakan ini 10, kita ambil 6 cm ya. Kita buat dulu. Jadi teman-teman bisa digaris dulu kalau tidak terbiasa. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi dilubangin seperti ini ya. Nanti fungsinya ini untuk ketika hujan atau disiram berlebihan, ini akan terbuang. Jadi tidak tanaman itu tidak tergenang di air. Jadi tetap berada di media yang sewajarnya, tapi ada cadangan air ya. Untuk fondasi, untuk media tanam awal kita menggunakan pasir malang dengan sekam bakar. Jadi sekam bakar ini sangat bagus ya untuk menyimpan air ya. Jadi tahan lama untuk penguapan air itu lebih lama. Jadi ini perbandingannya 2:1, yaitu pasir malang 1, sekam bakar 2 ya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini. Ya. Yang penting sekam bakar. Jadi ini usahakan di bawah lubang itu ya, supaya tidak menyumbat. Jadi air nanti hanya berada di perbatasan sini saja. Nah, ini dilakukan seperti ini. Ini dipadatkan, tidak apa-apa. Dipadatkan, tidak apa-apa, seperti ini. Nah, setelah itu rata, kita masukkan coco fiber. Jadi nanti kira-kira menutupi lubang ini ya. Jadi ini untuk filter. Jadi kalau air itu tanah, dia tidak menyumbat di lubang ini. Nantinya akan khawatirkan kalau nanti menyumbat,
nanti air akan tergenang sampai ke atas ya. Jadi seperti ini. Kemudian masukkan lagi komposisi kokopit halus dengan pasir malang. Nah, seperti ini. Yaitu sama dengan perbandingan 2:1 kokopit halus yang 2 dan pasir malang 1. Kita tanam. Saya ditenggelamkan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kasih atasnya kokopit lagi. Nah, ini juga untuk mengamankan. Ini tidak apa-apa ini. Seperti ini. Nah, di sini kita bungkus lagi. Ini juga sangat bagus, sebenarnya ini sangat penting sekali ya untuk melakukan pembungkusan ini, yaitu hanya menutup bagian pinggir saja, artinya mengurangi bagian lubang yang membesar. Jadi untuk mengurangi penguapan air yang terlalu cepat ya. Dengan begitu cukup sini saja lubang, kira-kira di atas di lingkar bentangan daun atau ranting. Nanti supaya air, kalau hujan air masuk, dan itu airnya akan terkontrol, tidak terlalu banyak masuk. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi air bisa masuk, dan ini ada serabut, ini bisa seperti paranet ya serabutnya ini. Sama juga nanti saya akan perlihatkan dengan cara menanam massal, yaitu secara bersamaan banyak. Teman-teman bisa menyimak berikutnya. Setelah ini kemudian bisa lakukan penyiraman, pemberian air. Nah, di sini terlihat nanti naik. Nah, airnya sampai mana, nanti ketika full dia akan tumpah sendiri. Ya, akan tumpah sendiri. Nah, itu sudah hanya batas sampai di sini saja. Oke, kita lanjut ke proses teknik penanaman massal atau secara banyak. Kan semacam apa ini namanya, biasanya tempat kue ya, yang ya box gitulah, bisa lebih tinggi ya, bisa lebih tipis, tapi kalau bisa jangan terlalu tipis, minimal ya cari yang 10 cm ya. Sih bisa lakukan penyeberangan. Pertama-tama nanti masukkan komposisi medianya seperti tadi. Ada skam bakar ya, carinya yang skam bakar. Jadi fungsi dari skam bakar ini, dia mempunyai sifat menyimpan air yang cukup bagus ya. Jadi dicampur dengan pasir malang halus. Ini untuk dasar di penampungan airnya. Jadi sistemnya nanti kita butuhkan genangan air. Ya. Jadi kurang lebih ini takarannya 2:1 ya. Untuk skam 2 ya, teman-teman bisa menggunakan pakai kaleng atau ember kalau medianya besar. Oke, kemudian kita campur. Jadi kita ratakan saat benar-benar datar. Kemudian kita kasih coco fiber. Coco fiber ini kelembapannya ini lebih lama lagi ya. Jadi ini kita campur kokopit dengan pasir malang halus ya. Kita campur benar-benar rata di atasnya. Jadi seperti ini diratakan. Kita lakukan penanaman. Tapi sebelum penanaman itu perlu bantuan extension ya. Jadi ini ada tambahan, pot tambahan. Di sini teman-teman bisa buat dengan karpet talang yang dipotong ya sekitar 4 sentian ya. 4 sentian. Fungsinya ini nanti supaya
andai kata ini hujan, jadi media itu tidak menyebar yang bagian sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tanam, kita tenggelamkan saja, atau bisa tanamkan dulu biar tidak susah. Ya, seperti ini. Nah, kemudian sini kita pakai ya, jadi udah kasih tambahan, pot tambahan ya kan, turun ya, jatuh turun. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti supaya ketika hujan itu tanah ini nggak loncat, nggak gugur, karena itu penting sekali sebelum akar ini nanti tembus ke bawah. Nanti ini oke, teman-teman juga bisa lakukan sama, nanti bisa talang seperti ini. Nah, ini seandainya seperti ini saja, ya dalam waktu dekat tidak masalah. Tapi kalau nanti hujan besar, media ini akan bisa hilang ya. Nah, dikhawatirkan nanti akan erosi tumpukan ini. Nanti akhirnya potnya bisa saja jatuh, lepas, bisa hujan itu karena hujan kencang gitu. Karena ini pohon potnya sangat kecil ya, kecuali kalau potnya nanti sudah tembus, jadi mengejar air yang berada di bawah. Jadi yang terpenting adalah yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman pergi melakukan mudik, jadi minimal itu 1 minggu itu sudah diprogram seperti ini dulu. Ya lebih bagus 2 minggu ya sudah dilakukan. Sebelum waktunya mudik sudah segera lakukan program seperti ini. Karena apa? Supaya akar-akar ini dia sudah mapan dulu, dia mengejar air dulu, dia sudah adaptasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sini dikasih lagi, timbun lagi, tanam lagi supaya juga talang ini tidak lari ya. Kita membuat pondasi. Nah, jadi segera lakukan program seperti ini dulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Jadi sekarang sudah bisa langsung praktek untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pohon-pohon bonsai kecintaannya. Nah, seperti ini. Ya. Ini tidak apa-apa, nanti ini akan disiram juga akan meresap ke bawah ya. Bisa melakukan berapa banyak, bisa rapat juga, yang penting ada ininya. Kemudian juga kita protek lagi dengan fiber, coco fiber. Nah, coco fiber ini bagian-bagian misalkan sini berapa helainya, tidak apa-apa gini. Ini juga seperti kayak net jadinya ya. Ini kalau kena hujan nggak apa-apa, tapi daunnya jangan terlalu tertutup. Seperti ini. Ya, supaya nanti ada hujan, airnya nggak deras ke media. Jadi nggak terlalu kencang, jadi nanti mengakibatkan erosi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga fungsinya seperti net nih. Tapi jangan terlalu rapat, enggak apa-apa. Nah, ini kalau teman-teman ini perlu. Ini untuk fungsinya untuk net. Nah, jadi ditaruhnya jangan di tempat lembab karena jadi kokopitnya ini untuk net. Jadi nanti kena panas dia ada bayangan, tidak terlalu panas sekali. Oke, nanti setelah ini dikasih ini disiram, dikasih air
sampai airnya nanti keluar dari sini ya, sampai dari sini bawah full penuh. Nah, ini nanti di sini akan tergenang air. Nah, tergenang air, fungsinya ini untuk cadangan. Jadi sangat lama penyimpanan airnya, karena satu ini juga fungsinya ketika ada hujan, air ini tidak berlebihan, tidak tergenang. Nanti kalau tergenang air malah mati, akarnya busuk. Jadi nanti air yang berlebihan keluar dari sini ketika hujan